Sebuah pisau berkedip di bawah gerimis, hanya beberapa inci dari CEO wanita bernama Sylvie. Namun, yang lebih tajam dari bilah besi itu adalah pandangan mata si penolong, Mawan, seorang pemulung yang baru semalam diangkat menjadi sopir pribadinya. Ia berani mempertaruhkan nyawa, tetapi keberanian itu bukanlah tanpa pamrih. Mawan sesungguhnya bukan sekadar orang miskin yang kaya hati. Ia adalah pria yang dikejar oleh bayangan utang dan kebohongan besar dari masa lalu yang ia harap bisa disembunyikan di balik kemewahan Sylvie. Bagaimana bisa seorang wanita yang memiliki segalanya justru menemukan kedamaian dalam kepalsuan yang dibawa oleh orang yang baru ditemuinya? Dan bagaimana Mawan, yang telah kehilangan segalanya karena keserakahan, kini menggunakan kesederhanaan sebagai perisai dan senjata? Bersiaplah. Karena cerita ini akan menantang asumsi Anda tentang cinta, kelas sosial, dan harga dari sebuah penebusan. Siang itu, matahari bersinar terlalu tajam di atas Taman Seroja, sebuah kantong kehijauan yang tersembunyi di sudut kota yang sudah usang. Angin seolah enggan berhembus. Hanya desauan gesekan daun kering dan langkah kaki yang diseret yang terdengar. Di sudut taman, Mawan menghela napas. Karung goni besarnya sudah hampir penuh dengan botol plastik dan kaleng bekas. Kaos biru mudanya sudah menyerupai kain lap dan celana kargo hijaunya berbau lembab. Ia adalah pemulung, sebuah label sosial yang ia terima dengan kepasrahan yang pahit setelah 8 tahun bekerja keras di luar negeri, hanya untuk kehilangan semuanya karena keserakahan yang salah tempat. Langkah Mawan yang perlahan tiba-tiba terhenti di jalur setapak. Matanya yang coklat gelap menangkap pemandangan yang tidak biasa, sebuah anomali di tengah lingkungan yang didominasi oleh kelas pekerja. Seorang wanita dengan pakaian bisnis kelas atas, blazer wol abu-abu gelap, rok pensil, dan sepatu stiletto kulit hitam yang jelas-jelas tidak cocok untuk tanah kasar ini, duduk di tepi jalan, meringis sambil memegangi pergelangan kaki kanannya. Wajahnya yang cantik dan terawat tampak menahan rasa sakit. Mawan, didorong oleh naluri yang bercampur antara rasa iba dan kesadaran akan kesempatan, menjatuhkan karung beratnya, menimbulkan suara gemuruh yang singkat. Dia mendekat. "Mbak, tidak apa-apa?" tanyanya dengan suara serak namun sopan. Sylvie Anindita, nama wanita itu, menoleh. Keraguan dan jijik singkat melintas di matanya saat melihat tangan Mawan yang kotor oleh debu, sebelum rasa sakitnya mengalahkan pertimbangan sosial. "Aku tersandung batu kecil," jawabnya lirih. Mawan segera membantunya pindah ke bangku taman yang lebih teduh. Dia berjongkok, mengamati bengkak kecil di pergelangan kaki itu. Dalam hati, Mawan menghitung, sepatu itu pasti berharga lebih dari seluruh penghasilannya selama 1 bulan. "Saya pernah belajar memijat. Dulu di luar negeri, saya bekerja di tempat yang keras. Bolehkah saya membantu, Mbak?" Mawan mengajukan tawaran itu. Setelah keraguan singkat, Sylvie mengangguk. Mawan mulai memijat perlahan, gerakannya lembut namun sangat tepat. Keterampilan yang ia dapatkan di klub malam pinggiran Seoul, melayani pria lelah yang baru pulang bekerja, kini berguna untuk melayani seorang CEO Jakarta. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Sylvie menghela napas lega. "Aneh, sakitnya hilang," katanya, menatap Mawan dengan pandangan yang kini bercampur antara rasa terima kasih dan ketertarikan antropologis. Dia tertarik pada kebaikan Mawan, suatu eksotika kepasrahan, yang kontras dengan dunia korporatnya yang penuh perhitungan. "Aku Sylvie. Kamu siapa?" "Mawan, Mbak. Saya pemulung." Sylvie tersenyum tipis. "Terima kasih, Mawan. Aku berutang budi." Setelah mencoba berdiri dan merasa nyaman, Sylvie menatap Mawan lagi. "Dulu saya bekerja di Korea," Mawan menjelaskan. "Bisnis saya gagal. Sekarang begini." Ia tidak menjelaskan detail kegagalan tersebut, menyembunyikan utang rentenir dan skema tipu-tipu di baliknya. Sylvie menatapnya, tidak dengan iba, melainkan dengan kekaguman yang naif. "Kamu orang baik. Dunia butuh lebih banyak orang sepertimu," ucapnya, suatu penilaian cepat berdasarkan interaksi 10 menit. Sylvie menyadari arlojinya. "Aku harus mengambil mobil di ujung taman. Antar aku sampai sana, ya?" Takut keseleo lagi. Mawan, tanpa ragu, memapah Sylvie. Setibanya di dekat sedan hitam mewah, Sylvie berhenti. "Mawan,
maukah kamu bekerja di rumahku? Aku butuh sopir. Dan ilmu memijatmu, sepertinya bisa kupakai untuk ketenangan pikiranku. Mawan terdiam. Ini adalah jalan pintas yang tidak pernah ia sangka. Kalau Mbak tidak keberatan dengan masa lalu saya siap, jawab Mawan, memegang erat karung kosongnya, sebuah simbol status yang akan segera ia tanggalkan. Sore itu, mobil hitam Sylvie, dengan Mawan di kursi belakang yang tidak percaya, berhenti di depan rumah megah di Jakarta Selatan. Mawan menatap pagar tinggi dan arsitektur modern itu, sebuah benteng kekayaan. Ia merasa seperti mata-mata, seorang red herring yang menyamar di dunia lain. Sylvie tersenyum. Mulai sekarang kamu tinggal di sini. Mawan melangkah masuk dengan ragu, lantai marmer yang dingin terasa seperti kesadaran yang menusuk. Risiko untuk jatuh dari ketinggian ini jauh lebih besar daripada risiko mencari botol plastik di jalanan. Di balik pagar tinggi rumah Sylvie, Mawan mulai menapaki kehidupan barunya. Ia bangun sebelum fajar, bukan hanya karena kebiasaan, tetapi karena rasa takut akan ketidaklayakan yang mencekiknya. Tugasnya sederhana, mengemudi, mencuci mobil mewah itu, dan, yang paling sering, memijat Sylvie. Mobil mewah itu terasa terlalu mulus di tangan Mawan yang terbiasa memegang benda kasar, tetapi ia mengemudi dengan hati-hati yang berlebihan. Aku suka cara kamu berhati-hati, kata Sylvie suatu pagi di mobil, menyiratkan bahwa kehati-hatian Mawan adalah hal langka di dunia orang-orang kaya yang terburu-buru. Mawan, yang selalu menjaga jarak formal, mulai menyadari bahwa ia tidak hanya bekerja sebagai sopir. Ia adalah penenang pribadi Sylvie. Suatu sore, sepulang dari kantor yang melelahkan, di mana Sylvie baru saja menghadapi tekanan dari Dewan Direksi untuk mempertimbangkan merger dengan perusahaan lain melalui perjodohan politik bisnis, ia meminta Mawan memijat punggungnya di sofa ruang tengah. Pegal sekali, katanya, suaranya mengandung frustrasi yang terpendam. Mawan mencuci tangannya sampai bersih, sebuah ritual yang lebih bersifat psikologis daripada higienis. Sambil memijat, keheningan di antara mereka menjadi semakin tebal. Sudah lama aku tidak merasa setenang ini, Wan, bisik Sylvie. Mawan hanya tersenyum. Ketenangan itu murah, Mbak. Kadang cuma butuh istirahat dari keharusan. Kalimat sederhana itu menusuk Sylvie. Ia menyukai Mawan, bukan karena Mawan melayaninya, tetapi karena Mawan, dengan kemiskinan dan kesederhanaannya, mewakili kebenaran yang hilang dalam kehidupan elitenya. Namun, di kantor Sylvie, batasan yang terdistorsi ini memicu api gosip. Para staf tidak hanya berbisik, mereka mulai bertaruh kapan CEO mereka akan kehilangan akal dan dipermalukan oleh pelayan. Gosip itu sampai ke telinga Sylvie dan menghancurkan ketenangan yang baru ia temukan. Malam itu, ia duduk sendirian, merenungkan konsekuensi sosial dari tindakannya. Apakah dia benar-benar jatuh cinta, atau hanya membeli rasa damai dengan mengambil seorang pria sederhana dari jalanan, seolah-olah dia adalah barang antik langka? Keesokan paginya, dalam perjalanan menuju kantor, Sylvie memecah keheningan. Mawan, mulai besok, kamu tidak usah antar aku ke kantor dulu. Aku akan menyetir sendiri. Wajah Mawan langsung kaku. Saya salah, Mbak? Tanyanya, nada kecewa bercampur paranoia masa lalunya yang selalu menganggap dia akan gagal lagi. Tidak, Mawan. Orang-orang di kantor mulai berbicara yang tidak-tidak. Aku hanya butuh jarak. Keheningan yang mengikuti terasa seperti kekalahan ganda. Sylvie merasa bersalah karena bersikap pengecut, dan Mawan merasa dihukum karena statusnya. Mawan kembali ke rutinitas mengurus taman dan mobil, tapi jarak itu justru membuat Sylvie menderita. Rumah megah itu menjadi sunyi tanpa kehadirannya. Jarak itu memaksa Sylvie menyadari bahwa ia tidak hanya mencari ketenangan, ia mulai mencari Mawan. Suatu malam, Sylvie pulang larut di tengah hujan deras. Dia menemukan Mawan masih menunggunya di garasi. Belum tidur? Tanya Sylvie. Mawan tersenyum hangat. Saya tidak tenang kalau Mbak belum pulang. Kehangatan itu merobohkan dinding yang dibangun Sylvie. Ia menatap Mawan lama. Mawan, kamu membuatku lupa kalau kita berasal dari dunia yang berbeda, bisik Sylvie. Mawan tertawa kecil, yang terasa ironis dan sedikit pahit. Dunia kita memang berbeda, Mbak. Tapi langitnya tetap sama.
Saya hanya menumpang di bawah langit itu. Sylvie tahu, kalimat itu, dalam kesederhanaannya, adalah tamparan keras terhadap kompleksitas dunia tempat ia tinggal. Sejak malam di bawah hujan itu, hubungan mereka menjadi samar. Sylvie sering mencari Mawan di sore hari, bukan untuk dipijat, tetapi untuk mendengarkan perspektifnya yang lugas. Mawan, di sisi lain, mulai menanamkan rasa percaya diri yang berlebihan. Dia melihat dirinya bukan lagi sebagai pemulung yang beruntung, melainkan sebagai aset bagi Sylvie. Namun, ketenangan itu adalah ilusi. Suatu malam, saat Sylvie baru saja pulang dari rapat, gerimis tipis membuat jalanan kompleks elit menjadi sepi dan berkilau. Tiba-tiba, saat mobil berhenti di depan gerbang, dua bayangan pria muncul, menodongkan pisau lipat. "Serahkan tasnya, cepat," teriak salah satu. Itu bukan perampok biasa. Mereka bergerak dengan kepastian yang terorganisir. Mawan, yang mendengar teriakan Sylvie dari dalam garasi, muncul tanpa berpikir, membawa sapu taman sebagai senjata. Ia langsung menghadang para pelaku. Mawan berkelahi, gerakannya cepat dan terampil, bukan seperti pemulung. Salah satu perampok mendorongnya keras, tetapi Mawan menangkis pisau itu. Mawan tahu, dia mengenal salah satu wajah itu, meskipun wajahnya tertutup kain. Itu adalah anak buah dari rentenir tempat Mawan berutang. Ini bukan perampokan. Ini peringatan yang salah sasaran. Perkelahian singkat itu berakhir ketika suara warga terdengar. Para penyerang kabur. Sylvie, menangis karena kaget, memeluk Mawan yang terengah-engah. Lengan kirinya berdarah karena goresan pisau. "Kamu gila, Mawan? Kalau lukanya parah bagaimana?" isak Sylvie. Mawan hanya tersenyum tipis, matanya dipenuhi rasa bersalah yang tersembunyi. "Kalau saya diam saja, saya akan menyesal seumur hidup." Dia mengatakan setengah kebenaran, penyesalan terbesarnya adalah membiarkan masa lalunya yang kotor menyerang Sylvie. Malam itu, Sylvie merawat lukanya di ruang tamu. Tatapan mereka bertemu. Dalam keheningan, Sylvie tidak lagi bisa menyangkal, ia mencintai Mawan. Ia mencintai keberanian impulsif dan ketulusan sederhana yang ia kira Mawan miliki. Dia mencintai citra Mawan. Mawan, di sisi lain, merasa jijik pada dirinya sendiri. Dia telah menipu wanita ini, mengizinkan bahaya mendekatinya, demi mendapatkan tempat berlindung. Hubungan mereka pun semakin intensif. Sylvie memanggil Mawan untuk makan malam di meja utama, mengabaikan tatapan heran para asisten rumah tangga. Obrolan mereka menjadi lebih personal. Suatu sore, Sylvie berkata, "Mawan, kamu satu-satunya orang yang membuatku tenang. Kamu sadar?" Mawan menatap jauh ke taman. "Syukurlah, Mbak. Saya juga hanya ingin berguna." Mawan tahu ia tidak boleh jujur tentang utangnya, tentang kegagalan bisnisnya yang melibatkan penipuan, tentang keterampilan memijatnya yang ia dapat dari lingkungan yang korup. Jujur akan menghancurkan citra pahlawan yang memberinya perlindungan, jadi, ia membiarkan kebohongan kecil itu, kebohongan tentang kesederhanaan murni, terbangun di antara mereka, semakin tinggi seperti dinding kaca yang rapuh. Perasaan Mawan terhadap Sylvie kini adalah campuran dari rasa terima kasih yang mendalam, hasrat yang dilarang, dan ketakutan akan pengungkapan yang akan datang. Ia semakin takut, bukan takut kepada rentenir, tetapi takut kehilangan perisai bernama Sylvie. Beberapa minggu kemudian, Sylvie memutuskan untuk membawa Mawan ke proyek sosial perusahaan. "Kita akan ke panti asuhan hari ini. Aku butuh bantuan. Mereka akan melihatmu sebagai relawan, bukan sopir." Ini adalah upaya Sylvie untuk memvalidasi Mawan secara sosial, memberinya tempat di dunianya. Mawan, mengenakan kemeja baru yang dibelikan Sylvie, hanya mengangguk, matanya kembali menatap keluar jendela dengan tatapan hampa. Saat di panti asuhan yang bangunannya tua, Sylvie bercerita lembut, "Dulu aku sering kesini bersama almarhum ibu." Mawan tersenyum tipis, "Yang penting sekarang Mbak datang lagi." Namun, di tengah kegiatan, narasi yang dibangun Sylvie di benaknya tentang Mawan sebagai orang baik yang malang, tiba-tiba retak. Sekelompok anak kecil berlari dan memanggil, "Kak Mawan. Kak Mawan datang lagi." Sylvie menoleh, kaget. "Mawan, kamu kenal mereka?" Mawan menunduk,
kali ini tanpa senyuman. Ya, Mbak. Waktu saya masih jadi pemulung, kadang saya ke sini. Cuma itu yang bisa saya berikan. Sylvie terdiam, hatinya terasa seperti dihantam. Pria yang ia anggap sebagai objek, amal dan ketenangan pribadinya ternyata memiliki sejarah kedermawaan yang lebih konsisten daripada dirinya. Mawan tidak butuh validasinya, dia hanya butuh kesempatan. Kamu membuatku malu, Wan, bisik Sylvie. Aku punya segalanya, tapi sering lupa berbagi. Mawan tertawa kecil, suara tawa yang mengandung kelelahan. Jangan begitu, Mbak. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Kehidupan keras mengajariku untuk tidak menunggu apa-apa. Dalam perjalanan pulang, Sylvie memandang Mawan dari kaca spion, perasaan kagumnya bercampur dengan konflik etika yang menyakitkan. Dia menyadari bahwa Mawan mungkin adalah satu-satunya orang yang tidak menginginkan uangnya, melainkan hanya kehadirannya. Namun, ini memicu pertanyaan yang lebih dalam, apakah pantas bagi seorang CEO untuk mengambil seorang pria dari kelas sosial yang jauh di bawahnya, hanya untuk memuaskan kebutuhan spiritual dan emosionalnya? Apakah ini cinta, atau bentuk eksploitasi yang lebih halus? Mawan, di sisi lain, mulai merasa aman. Utangnya telah dibayar sebagian oleh teman-teman lama, dan rentenir telah mundur. Dia memiliki cengkeraman tak terlihat pada hati Sylvie. Dia tahu, jika dia terus memainkan peran pria miskin yang kaya hati, dia akan aman. Hingga satu malam, badai hebat melanda. Sylvie pulang, lelah. Ia terpeleset di lantai yang basah, dan refleks Mawan menangkapnya. Mereka jatuh ke lantai, terimpit. Wajah Mawan, biasanya tenang, menegang. Napas mereka beradu. Dalam keheningan yang singkat itu, Sylvie tidak lagi melihat sopirnya, dia melihat seorang pria yang menginginkannya. Mawan buru-buru bangkit, mundur. Maaf, Mbak. Saya tidak sengaja, ucapnya panik, bukan karena melanggar batasan fisik, tetapi karena ia hampir merusak peran pelayan yang sopan, yang telah menyelamatkan hidupnya. Malamnya, Sylvie turun membawa handuk dan pakaian kering untuk Mawan yang basah kuyup di garasi. Tugasmu bukan untuk sakit, katanya. Mawan mengambilnya, tatapan mereka bertemu lama. Sylvie melangkah pergi, meninggalkan aroma parfum mahal yang membuat Mawan semakin gelisah. Mawan tahu, dia telah melewati batas. Mencintai Sylvie bukan lagi hanya risiko pribadi, itu adalah ancaman terhadap seluruh struktur sosial yang kini melindunginya. Beberapa bulan berlalu. Batasan-batasan, meskipun masih ada, telah berubah menjadi kabut tipis. Sylvie dan Mawan semakin sering berbagi, bukan sebagai majikan dan pelayan, tetapi sebagai dua jiwa yang saling terikat oleh kebutuhan dan ketakutan yang berbeda. Sylvie membutuhkan Mawan untuk keasliannya, Mawan membutuhkan Sylvie untuk keselamatannya. Suatu sore, Sylvie membawa Mawan ke sebuah lahan kosong di pinggir kota. Aku ingin membangun rumah singgah di sini, katanya, menatap hamparan tanah gersang. Untuk orang-orang yang tidak punya tempat pulang. Ini adalah penebusan atas hidupku yang berlebihan. Mawan terdiam. Ini adalah proyek yang bisa memberinya legitimasi sejati. Kalau boleh, saya ingin membantu, Mbak. Saya ingin mengelolanya, tawar Mawan. Sylvie tersenyum tulus. Aku ingin kamu yang melakukannya. Mawan menerima tantangan itu dengan semangat baru, mengumpulkan mantan kawanannya, pemulung, pengamen, tukang becak, untuk bergotong royong. Sylvie memberikan modal, Mawan memberikan hati. Rumah singgah itu berdiri dalam waktu singkat, sebuah monumen bagi kemitraan yang tidak biasa. Namun, di tengah kesuksesan proyek ini, kontroversi mulai menyeruak. Dewan Direksi, yang sudah lama curiga, menerima laporan anonim tentang masa lalu Mawan, keterlibatan dalam pinjaman ilegal dan skema penipuan kecil yang menyebabkan kegagalannya di luar negeri. Mereka melihat proyek rumah singgah ini bukan sebagai filantropi, tetapi sebagai skandal yang merusak citra perusahaan dan, yang lebih parah, bukti bahwa Sylvie telah kehilangan penilaiannya. Mereka memberikan ultimatum kepada Sylvie, putuskan hubungan dengan Mawan, atau kehilangan kendali atas perusahaannya. Mawan, yang mendengar kabar angin dari salah satu asisten rumah tangga, tahu bahwa ia harus membuat keputusan. Malam itu, Sylvie duduk di teras, wajahnya tegang.
Mawan, mereka tahu segalanya tentangmu. Tentang utangmu, tentang kegagalanmu. Mereka memberiku pilihan, kamu atau perusahaan. Mawan menatap Sylvie, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat CEO, tetapi seorang wanita yang terluka karena pilihan yang ia hadapi. Dia melihat betapa egoisnya dia karena telah membiarkan kebohongan sederhana itu berakar begitu dalam. Mawan tersenyum, senyum yang pahit. Mbak, saya sudah mendapatkan apa yang saya butuhkan. Tempat aman, dan kesempatan kedua. Dia bangkit dan mengambil jaket lusuhnya. Saya tidak akan membiarkan kebaikan Mbak dihancurkan oleh keburukan saya. Rumah singgah itu sudah berdiri. Itu adalah penebusan saya, bukan hanya milik Mbak. Sylvie menahan napas. Kamu mau kemana? Saya akan pergi, Mbak. Keluar dari rumah ini. Saya akan mengurus rumah singgah itu dari luar, sebagai manajer, sebagai mantan sopirmu. Itu akan membuat dewan direksi tenang. Saya akan membiarkan mereka percaya bahwa kita hanya majikan dan pelayan. Sylvie menatapnya lama. Kamu melakukan ini untukku? Tidak, Mbak, jawab Mawan jujur. Saya melakukan ini untuk kita. Untuk membuktikan bahwa saya bukan hanya eksotika yang Mbak beli untuk ketenangan. Saya adalah rekan, meskipun kita harus hidup di dunia yang berbeda. Dia meninggalkan rumah megah itu malam itu juga, kembali ke pinggiran kota, tetapi kali ini dengan tujuan dan harga diri. Sylvie, menangis di teras, tahu bahwa Mawan tidak pergi karena cinta mereka berakhir. Dia pergi karena cinta mereka terlalu besar untuk ditampung oleh batasan sosial yang kaku. Mawan mengelola rumah singgah itu, menjaga jarak profesional yang dingin dari Sylvie. Cinta mereka menjadi sebuah proyek abadi. Sebuah kemitraan yang dibayangi oleh batasan kelas, di mana mereka harus selalu membuktikan bahwa hubungan mereka bukanlah transfer kekuasaan, melainkan penyatuan tujuan. Di bawah langit yang sama, Mawan dan Sylvie hanya bertemu di rapat dewan rumah singgah. Sebuah kisah cinta yang kontroversi, di mana sang pemulung mendapatkan harga dirinya, dan sang CEO mendapatkan ketenangan, tetapi keduanya harus membayar harga yang mahal. Mengeksekusi perpisahan agar bisa tetap bersama dalam tujuan yang lebih besar. Kisah Mawan dan Sylvie memang berakhir dengan pengorbanan yang pahit, sebuah perpisahan yang disengaja demi menjaga kelanjutan tujuan bersama. Mereka memilih untuk menjauh secara fisik, menanggalkan status CEO dan sopir, tetapi menyatukan hati mereka dalam proyek rumah singgah. Cinta mereka menjadi sebuah kemitraan yang transparan, bebas dari belenggu status sosial yang mengancam. Hikmah utama dari kisah kontroversial ini adalah bahwa status sosial hanyalah ilusi. Kekayaan sejati bukanlah diukur dari saldo rekening bank, melainkan dari keberanian untuk mengakui kesalahan, mengambil tanggung jawab, dan bertindak tulus, bahkan jika itu berarti mengorbankan apa yang paling dicintai. Penebusan Mawan bukan datang dari uang Sylvie, melainkan dari pilihan sulitnya untuk meninggalkan zona nyaman demi melindungi wanita yang dicintainya dan misi kemanusiaan.